Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa Pentakosta. Saat ini persekutuan doa yang keempat. Mari bersama-sama kita akan nikmati kasih Tuhan, waktu dan anugerahnya yang indah untuk kita rasakan bersama-sama. Kita siapkan hati kita di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persekutuan doa ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Di dalam setiap masa, waktu yang terjadi, yang kami jalani di dalam kehidupan kami, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Bahkan ketika kami seringkali menjauh dari kasih-Mu, Engkau tetap menyertai kami. Di saat ini Tuhan, di persekutuan doa masa Pentakosta, hadirlah di dalam setiap hati kami, hadirlah di setiap ruangan di mana tempat kami mengikuti persekutuan doa ini, hadirlah di dalam seluruh hidup kami, agar kami merasakan dan mengalami bahwa kasih-Mu tidak pernah ada habisnya. Ya Tuhan, kami
senantiasa memohon berkat dan tuntunan-Mu dalam persekutuan doa ini dari awal hingga usainya nanti, agar kiranya memberkati kami semua. Ampuni ya Bapa dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan ketika nanti firman Tuhan disampaikan, hati kami terbuka dan hidup kami dibangun, bertumbuh berakar di atas dasar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, firman-Mu, pelita bagi kakiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari bersama-sama kita nikmati renungan firman Tuhan yang didasarkan pada pembacaan Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai 15 menyatakan demikian. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang diberkati. Haleluya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, Shalom.
Kiranya kasih Tuhan beserta dengan kita dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa. Firman Tuhan di dalam renungan persekutuan doa yang keempat ini mengambil tema selalu ada waktunya. Nah, kita berbicara tentang waktu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sering mendengar orang mengatakan semua akan indah pada waktunya. Perkataan bijak itu mengajak setiap orang untuk menghayati kehidupan di dalam ruang dan waktu yang harus dijalani dengan berproses. Orang diajak untuk bersabar karena seringkali menunggu waktu untuk jawaban doa itu datang, cinta sejati datang, pertolongan Tuhan datang, itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Sehingga di dalam berproses itu yang namanya iman, kemudian ketekunan, kesabaran dan kedewasaan kita itu diuji. Ketika kita mau untuk belajar, untuk bertekun, kita diperhadapkan dengan patahnya semangat. Ketika kita mau menjadi orang yang sabar, kita dihadapkan, kita berjumpa dengan hal-hal berupa keinginan-keinginan duniawi yang inginnya serba cepat, serba instan. Sekalipun menggunakan berbagai macam cara, bahkan yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk cara-cara yang jahat. Ketika kita mau menjadi dewasa dalam kepribadian, kita kadang-kadang berjumpa dengan hal-hal yang memancing emosi, membuat marah, membuat kita jengkel. Kemudian orang-orang yang egois mengutamakan keinginan daripada kewajiban dan lain sebagainya. Itulah dinamika kehidupan kita yang terus berproses, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, hidup yang berproses terkadang tidak mudah. Betul, tidak mudah. Karena proses itu kadang-kadang harus melalui penempaan yang namanya tadi, ketika kita mau jadi orang yang sabar, kita dihadapkan dengan hal-hal yang menguji kesabaran kita. Ketika kita mau jadi orang dewasa, kita dihadapkan pada orang-orang yang menguji kedewasaan kita. Ketika kita mau jadi orang yang tekun, kita diuji dengan orang-orang yang menguji ketekunan kita atau berusaha merusak ketekunan, kesabaran, dan kedewasaan kita. Ketika kita mau berproses, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua berada di dalam sebuah perjalanan menuju ke suatu tempat yang namanya kesuksesan atau keberhasilan. Namanya proses menuju, ya. Kalau ibarat anak panah itu menuju ke tempat yang dituju. Semua harus dijalani dengan ketekunan dan percaya bahwa semua hal yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh didasari iman kepada Tuhan itu akan membuahkan hasil yang baik, dinikmati untuk kita semua. Doa dan usaha yang baik kita yakini hasilnya juga akan baik. Itu yang kita yakini. Dalam hal ini orang Jawa itu memiliki pepatah yang bagus. Ada unen-unen mengatakan ojo gege mongso, yang artinya manusia tidak dapat mendahului saat yang belum tiba. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada orang yang mengatakan semua akan indah pada waktunya, tenang saja, semua indah pada waktunya. Hal itu tidak boleh membuat kita menjadi orang yang pasif, kemudian diam saja. Tiba-tiba saat yang indah itu akan datang kepada kita begitu saja. Tentu saja tidak demikian. Jangan sampai membuat kita menjadi orang yang pasif, berdiam diri tanpa aksi atau tindakan apa-apa. Ada orang sedang sakit, kemudian keluarganya datang menjenguk, menghibur, tenang, kamu akan sembuh. Ya, semua indah pada waktunya. Tetapi si pasien ini tidak ngapa-ngapain, tidak mau berobat, tidak mau dirawat dokter, tidak mau ikut anjuran kesehatan, ya mana bisa sembuh.
Artinya itu tidak menjadikan kita orang yang pasif berdiam diri tanpa melakukan apa saja. Keyakinan batin di dalam diri kita mengenai semua akan indah pada waktunya justru mendorong kita untuk aktif, untuk berproses dan mampu menerima kenyataan jika segala sesuatu yang dikerjakan saat ini belum membuahkan hasil. Ya. Inilah yang mengingatkan kita akan peristiwa umat Israel di dalam menantikan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena ternyata mereka membutuhkan waktu yang sangat lama, perjalanan di padang gurun, bahkan sampai 40 tahun lamanya. Mereka diproses di padang gurun, mereka dimurnikan, mereka dididik oleh Tuhan, didewasakan dan kadang-kadang dihajar oleh Tuhan, agar mereka menjadi umat yang kuat, yang mandiri, yang tetap mengandalkan Tuhan Allah mereka dan bukan Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kita mungkin di saat ini juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua dengan perasaan yang sama. Kapan Tuhan datang? Saudara, tanda-tandanya sudah ada. Tanda-tanda akhir zaman. Waktunya memang kita belum tahu kapan pastinya, tapi tanda-tanda dapat kita lihat. Bencana, peperangan, wabah, pertikaian, kejahatan, itu semua menjadi tanda. Oleh karena itu kita menunggu, apalagi kalau tidak sekarang waktunya untuk kita kembali kepada kasih Tuhan, kepada Tuhan, kepada Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah berdoa, ya saya sudah berdoa tiap hari Pak Pendeta, ya pagi, siang, sore, malam. Saya berdoa untuk pekerjaan saya. Saya juga sudah berusaha sebaik-baiknya. Saya tidak nyolong, saya tidak nipu, saya jujur. Tapi kok kelihatannya belum ada hasilnya. Bahkan saya mengalami kegagalan. Nah saudaraku, ketika kita mengalami kegagalan, jika saat ini kita gagal, saudara gagal, lihatlah kegagalan itu sebagai proses pembentukan menuju keberhasilan. Sembari kita mengoreksi, mengevaluasi apa-apa yang kurang dalam diri kita. Karena kegagalan tidak boleh menghentikan langkah semangat kita untuk berusaha, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi justru membuat kita semakin termotivasi, semakin bersemangat bahwa aku masih bisa, aku pasti bisa. Selalu ada saatnya, selalu ada waktunya. Tuhan pun bertindak dengan saat dan waktu yang tepat, ya. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Tuhan tidak nggege mongso. Nah, bacaan Injil Yohanes hari ini mengajak kita menghayati bahwa ada saatnya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya bareng-bareng, tapi ada waktunya juga Tuhan harus meninggalkan mereka. Ada waktunya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang disebut sebagai Sang Penghibur, Roh Kebenaran. Dengan hadirnya Roh Kudus, para pengikut Kristus diberikan daya yang baru dan diberi pengetahuan bahwa Roh Kudus akan memimpin mereka untuk bersaksi, untuk menginsafkan dunia, mengajak manusia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Andai saja ya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, tapi tetap tinggal di dunia ini sampai selama-lamanya. Itu kita cuma berandai-andai ya. Hanya orang berandai-andai saja Tuhan Yesus tidak naik ke surga. Tuhan Yesus tetap tinggal dunia ya. Mungkin ceritanya akan berbeda, tetapi tidak demikian. Kehendak Tuhan ya, Kristus terangkat ke surga, naik ke surga, dan karyanya diteruskan oleh Roh Kudus. Tidak perlu berandai-andai. Roh Kuduslah yang menemani kita, menyertai kita
mengingatkan kita bahwa selalu ada waktunya, selalu ada masanya, selalu ada saatnya, selalu ada musimnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan Injil Yohanes ayat yang ke-8, Roh Kudus menginsafkan dunia karena dunia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia mengirim Roh Kudus sebagai penghibur. Mengapa Roh Kudus datang sebagai penghibur? Karena penghibur dalam bahasa Yunani parakletos itu memberikan hati yang tenang, memberikan hati yang sejuk, memberikan kedamaian. Kata yang dipakai penghibur, karena kadang-kadang kita merasa susah, sedih ketika berpisah dengan orang yang dicintai. Nah, Roh Kudus menghibur kita ketika kita merasa jauh dari Tuhan. Itu karya Roh Kudus, karya Tuhan. Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus untuk menginsafkan dunia akan dosa. Mengapa? Karena ketika kita ingat dosa, kita ingat sifat dari dosa itu yang membuat kita menjadi pembohong, membuat kita jadi orang yang sombong, membuat kita jadi orang yang jahat, membuat kita jadi orang yang pendendam, membuat kita jadi kejam, dan membuat kita jadi tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sifat atau natur dosa. Oleh karena itu kita harus diingatkan oleh Roh Kudus agar ojo cedak-cedak karo dosa. Jauh-jauhlah kita dari dosa. Oleh karena itu Roh Kudus akan menuntun kita untuk berani meninggalkan dosa dan hidup di dalam kasih Tuhan agar kita beroleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Roh Kudus juga mengajak kita untuk hidup dengan baik dan benar. Ayat 13 tadi mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Ia tidak selamanya bersama para murid. Ia akan meninggalkan mereka, agar para murid tidak tersesat, tidak kesepian, tidak sendirian. Ia mengutus Sang Penghibur untuk menuntun para murid hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau untuk hidup di dalam tuntunan karya Roh Kudus, kita akan dimampukan membedakan hal yang baik dan hal yang jahat seturut kehendak Tuhan. Ketika Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran, Ia juga akan menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran tidak dapat dicari oleh manusia dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, karena kebenaran adalah anugerah yang Allah berikan bagi setiap orang percaya. Di ayat yang ke-14, Roh Kudus juga mengajak para pengikut Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Karya Roh Kudus yang seringkali tidak kita pahami adalah memuliakan Tuhan Yesus. Mengapa Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi sangat jelas di sini Bapak Ibu dan Saudara, karya penyelamatan dari Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus itu selalu seiring sejalan selaras dan tidak pernah bertentangan
satu dengan yang lainnya. Karya Roh Kudus adalah untuk mengingatkan kita, memeteraikan kita kepada keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih, segala sesuatu semuanya selalu ada waktunya. Itulah yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Jika saat ini kita menjalani kehidupan, yakinlah pada pertolongan Tuhan, yakinlah pada penyertaan Roh Kudus. Ia tidak membiarkan kita sendiri. Ia ada bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan tahap demi tahap. Proses tadi ya, bertekun, beriman, bersabar, proses untuk menjadi dewasa. Di situ Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Saat ini, di tempat ini, dan dimanapun saudara berada, di setiap proses dan masa kehidupan, di situ ada karya Roh Kudus. Maukah kita mendengarkannya? Maukah kita taat dan tunduk pada suaranya? Maukah kita untuk dituntun dan dipimpinnya senantiasa melewati setiap waktu, masa, dan musim kehidupan ini? Maukah kita membuka diri dan membuka hati untuk Roh Kudus? Saya berdoa kita semua mau untuk membuka diri dan membuka hati terhadap karya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan, kita hayati firman Tuhan di dalam saat teduh. Saat teduh bagi kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan di dalam persekutuan doa saat ini, Roh Kudus hadir di hati kami, di rumah kami, di tempat dimanapun kami berada. Roh Kudus mengingatkan kami bahwa kami perlu dan harus untuk hidup meninggalkan dosa. Karena apabila kami tetap hidup di dalam dosa, maka kami sangat sulit untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Akan tetapi Roh Kudus saat ini berkarya, menjauhkan kami dari dosa, menyucikan kami dari dosa, sehingga karya Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan kami. Bahkan karunia Roh Kudus kami terima, karunia hikmat, perkataan nubuat, bahasa-bahasa roh. Bahkan ya Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang indah yang mungkin tidak kami mengerti, itulah yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih, kita telah menikmati firman Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita lewat persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Persembahan akan kita iringi dengan nyanyian PKJ 274 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih
kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bait yang kedua, jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudaraku yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa melewati setiap proses, waktu dan masa di dalam kehidupan kami, Engkau selalu beserta dan bersama kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu bersabar terhadap kami. Engkau tetap setia mengasihi kami. Engkau tetap menuntun kami, agar di dalam kami menjalani proses kehidupan ini, kami semakin dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur atas firman yang telah kami terima. Roh Kudus bukan sekedar pribadi yang kami perbincangkan, kami dengar melalui khotbah dan renungan, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang nyata, yang hadir dalam hati kami, dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, sehingga ada kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami, dan itu semua mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa agar kiranya penghiburan dan kasih Tuhan melalui karya Roh Kudus dirasakan bagi mereka yang tengah berproses di tengah-tengah sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, mereka yang menantikan jawaban doa, beserta dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Kami juga menyerahkan ya Bapa, ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami haturkan ini, kiranya berkenan di hati-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat GKJ Welar, maupun umat-Mu dimanapun berada yang menikmati tayangan persekutuan doa Pentakosta ini, agar kiranya kami semua boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan untuk menghibur, menguatkan, dan menolong sesama kami. Pakailah juga gereja ini, setiap orang percaya yang ada di dalamnya, dan kami semua untuk menjadi berkat lewat kesaksian hidup kami, lewat perkataan kami, lewat karya pelayanan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah kami apabila ketika kami mengaturkan persembahan dan doa terselip dosa maupun kesalahan. Terus ya Tuhan, kami meminta untuk Roh Kudus menuntun dan menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan di dalam persekutuan doa masa Pentakosta ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.